Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Markus Indrianto dalam program Mimbar Gemar GSCA Penil Surabaya dan juga GSCA Anugerah Kemendung. Senang sekali rasanya pagi hari ini bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara di dalam kasih, kebaikan dan rahmat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saya berharap kita semua boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan dari hari ke hari dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukan aktivitas pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana nats pembacaan hari ini, saya diberkati di dalam pembacaan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai 39. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita pagi hari ini saya diberkati sungguh luar biasa tentang kebenaran pagi hari ini. Yaitu tentang apa? Tentang upah yang besar menanti kita dalam kekekalan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Ini penekanan penting. Jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan kamu melepaskan iman pengharapanmu, jaminan keselamatanmu di dalam Tuhan. Sekalipun memang dalam perjalanan iman kita tidak mudah. Ada ujian, ada tantangan, ada rintangan, ada hambatan, bahkan penganiayaan. Tetapi dalam semua apa yang kita alami, jangan kita dinyatakan melepaskan kepercayaanmu, meninggalkan kepercayaanmu. Karena apa? Karena ada upah yang besar menanti kita. Pertanyaannya, oleh sebab itu hal yang perlu kita renungkan, hal yang perlu kita renungkan, yaitu bagaimana supaya kita boleh tetap setia, boleh tetap tekun, tidak melepaskan kepercayaan iman kita sekalipun di tengah tekanan, di tengah pergumulan, di tengah persoalan, di tengah hambatan, bahkan penganiayaan. Ada kata kunci, kita memerlukan ketekunan. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ini penting. Ketekunanlah poin penting, hal yang utama untuk supaya kita tidak melepaskan kepercayaan kita. Dan kita memperoleh upah yang besar. Karena apa?
Karena ketekunan itu, ya kan, dalam bahasa aslinya itu hupomone. Dalam pengertian bahwa ketekunan itu hupomone, yaitu digambarkan seseorang yang tetap bertahan sekalipun di tengah beban, pergumulan yang harus dia pikul. Dan ketika orang lain sudah tidak kuat, kita tetap bertahan. Ketika orang lain sudah menyerah dan putus asa, kita tetap bertahan lebih lama dibanding orang lain. Orang lain sudah menyerah, kita tetap bertahan. Nah, inilah ketekunan. Oleh sebab itu pentingnya kita memiliki ketekunan. Sebagaimana Wahyu pasal 14, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang penting, yang utama dan yang pertama dalam kehidupan orang percaya, yaitu ketekunan. Mengapa? Karena ketekunan itu pertama, memampukan kita untuk memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Ayat yang ke-36, ayat frase yang terakhir. Sebab kamu memerlukan ketekunan, tujuannya supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Ternyata ketekunan mempunyai hubungan erat, kontribusi penting untuk supaya kita mengalami dan memperoleh penggenapan janji Tuhan. Dihubungkan dengan 35, upah yang besar menanti kita di surga. Memerlukan ketekunan supaya kita memperoleh janji-janji Tuhan. Yang kedua, ketekunan dibutuhkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Untuk apa? 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ketekunan memampukan kita untuk tetap siap sedia. Ini penting. Ketekunan, orang-orang yang tekun adalah orang-orang yang selalu siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Sekalipun kita sama-sama tidak tahu kapan waktu Tuhan datang, tetapi pribadi-pribadi yang tekun tetap akan menanti dengan setia. Siap sedia. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Siap sedia dengan semua perlengkapan, siap sedia berwaspada menanti kedatangan Tuhan. Yang ketiga, ketekunan dibutuhkan dalam kehidupan orang percaya. Dan itu hal yang sangat penting sebagaimana Wahyu 14:12. 3 ayat yang ke-38 sampai ke-39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Nah, ketekunan memampukan kita untuk tetap setia. Tidak akan pernah mengundurkan diri. Tidak akan pernah kita
meninggalkan Tuhan, dan kita tidak akan pernah binasa. Orang yang tekun sekalipun dalam tekanan penderitaan tetap setia sampai akhir. Sehingga kita akan beroleh hidup yang kekal. Tidak cukup hidup yang kekal, tapi upah yang besar menanti kita di surga. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, di akhir zaman ini kita semakin hidup dalam ketekunan. Dan biarlah ketekunanmu memperoleh buah yang matang pada waktunya. Sehingga kita menjadi sempurna, utuh, tidak kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersatu dalam doa sebelum kita sama-sama melakukan aktivitas kegiatan hari ini. Dan sambil mengikat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bertekun di dalam Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, Bapa yang kami kenal, kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan janji Tuhan yang begitu permai, bahwa kami akan memperoleh upah yang besar di sorga. Oleh sebab itu Tuhan, kami sadar betapa pentingnya kami membutuhkan ketekunan itu ada dalam hidup kami. Sehingga melalui ketekunan itu membuat kami memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Melalui ketekunan itu kami akan boleh siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan. Melalui ketekunan itu kami akan boleh setia sampai akhir tanpa kami undur dari Tuhan, bahkan menyangkali Tuhan, mengkhianati Tuhan, murtad dari Tuhan. Orang-orang yang tekun akan tetap setia sampai akhir. Dan pada akhirnya kami akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi sesungguhnya bukan semata-mata kami memperoleh hidup yang kekal, tapi upah yang besar sedang menanti kami. Ada reward, ada mahkota, ada pahala yang Tuhan siapkan bagi setiap orang-orang yang tekun. Dan biar ketekunan kami menghasilkan buah yang matang, sehingga kami utuh, sempurna, dan tidak kekurangan satu apapun di dalam Tuhan. Meteraikan kebenaran ini menjadi kekuatan, pegangan, sandaran untuk kami menjalani hari-hari hidup kami di akhir zaman yang memang tidak mudah. Tapi kami oleh kuasa pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk tetap bertekun. Terpujilah namamu. Hamba menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan dalam setiap aktivitas kegiatan hari ini. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, apapun. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, studi, pelajar, dalam segala studi dan pencapaian masa depannya. Tuhan yang berkati sehingga kami semua menjadi pribadi-pribadi yang tekun dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Lindungi, sertai, berkati, dan buat berhasil. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang bertekun dalam segala hal. Salam gemar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.